Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Washtaratal malikiyatu tis'ata syurutin li khutbatil jumu'ati. Ulama dalam madhab Imam Malik memberikan syarat 9 syarat khutbah, 2 khutbah Jumat. Jadi ulama-ulama al-Malikiyah ulama-ulama dalam madhab Imam Malik memberikan syarat 9 syarat pada masalah 2 khutbah Jumat. Wahiyah, yaitu al-awwalu, yang pertama, an yakunal khatibu qa'iman. Syarat yang pertama, khatibnya harus diri. Wal azharu anna hadza wajibun ghairu syartin. Pendapat yang paling zahir, yang paling jelas dalam madhab Imam Malik, diri bagi si khatib merupakan kewajiban, bukan syarat. Jadi ada pendapat azhar, ada pendapat yang zahir. Kalau zahir madhab Imam Malik radhiyallahu anhu, diri bagi seorang khatib hukumnya syarat. Sementara azhar, pendapat yang paling zahir, yang paling jelas adalah bahwasanya bukan syarat tapi merupakan kewajiban bagi seorang khatib. Fa in jalasa atamma khutbatahu wa sahhat. Maka jika ada khatib yang duduk kemudian dia sempurnakan khutbahnya, sah hukum khutbahnya tuh. Jadi kalau seandainya sampai ada khatib yang duduk dalam madhab Imam Malik kemudian dia sempurnakan khutbahnya, hukumnya sah khutbah yang dilakukannya. Yang pertama itu. Jadi pertama syaratnya bahwasanya khutbahnya itu 2 kali khutbah dalam Jumat dilakukan oleh si khatib dalam kondisi qa'iman, berdiri. Al-thani, yang kedua, antakunal khutbatani ba'da zawali. 2 khutbahnya setelah tergelincir matahari, udah masuk waktu zuhur. Az-zawal, az-zuhur. Jadi kalau di kitab ada kalimat az-zawal berarti az-zuhur. Kalau di kitab ada kalimat az-zawal berarti az-zuhur. Setelah tergelincir matahari maksudnya ba'da zuhur. Jadi udah masuk waktu zuhurnya. Kalau Jumat berarti udah masuk waktu Jumatnya. Jadi 2 khutbah itu dilakukan setelah sudah masuk waktu Jumatnya. Fa'in taqaddamata alaihi, kalau seandainya duluan khutbah sebelum masuk waktu sholat Jumatnya, bagaimana hukumnya? Lam yujzi, maka tidak sah. Bukannya juz tapi ajza yujzi, artinya tidak sah. Jadi kalau seandainya ada orang yang khutbah duluan sebelum masuk waktu sholat Jumat, maka dalam madhab Imam Malik disebutkan lam yujzi, maka tidak sah daripada sholat Jumatnya. Yang ketiga, asal itu an yakuna mimma tusammihi al-arabu khutbatan walau saja'ataini. 2 khutbah itu adalah yang dinamakan oleh orang-orang Arab sebagai khutbah. Jadi khutbah yang dinamakan oleh orang Arab khutbah, sekalipun dia itu bentuknya saja. Saja itu kayak kita A belakangnya, B C. Nah, contohnya bagaimana? Nahu ittaqullaha fima amar tuh, wantahu amma anhu naha wa zajar tuh, demikian tuh. Zar pertama mar, yang kedua jar, itu disebut dengan saja tuh. Ittaqullah fima amar wantahu amma anhu naha wa zajar, itu nama saja disebutnya sekalipun bentuknya saja A B C. Jadi diperbolehkan, yang penting itu yang dinamakan sebagai khutbah menurut orang-orang Arab. Fa in sabbaha aw halala aw kabbara lam yujzihi. Maka jika ada orang yang memang dia ngucapin tasbih, ngucapin kalimat subhanallah, atau tahlil, ngucapin kalimat la ilaha illallah, atau kabbara, ngucapin kalimat Allahu akbar, lam yujzihi, enggak sah. Kan kalau madhab Imam Abu Hanifah hukumnya sah ya. Dia mengucapin tahlil sekali, tasbih sekali, takbir sekali, dihukumkan sah dalam madhab Imam Abu Hanifah. Sementara dalam madhab Imam Malik dihukumkan tidak sah apabila ada orang yang mengucapin tahlil, tasbih atau takbir. Lam yujzihi, dihukumkan tidak sah.
Wa nudiba thana'un 'ala Allahi, disunnahkan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu sunnah hukumnya. Wa salatun 'ala nabihi, disunnahkan untuk mengucapin salam kepada Nabi Muhammad. Wa amrun bittaqwa, dan disunnahkan memerintahkan takwa. Ittaqullah ibadallah, ittaqullah, sunnah hukumnya. Dalam madhab Imam Malik, mengucapin pujian kepada Allah, selawat untuk Nabi Muhammad, memerintahkan takwa, hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa du'aun bimaghfiratin, mendoakan agar mendapatkan ampunan Allah, juga sunnah hukumnya. Wa qira'atu syai'in dal Qur'ani, membaca sesuatu daripada Al-Qur'an. Jadi baca ayat daripada Al-Qur'an itu merupakan sunnah, bukan wajib. Jadi memuji Allah, selawat untuk Nabi Muhammad, merintahkan takwa, doa untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, membaca Al-Qur'an, itu hukumnya sunnah bagi si khatib dalam madhab Imam Malik. Fa idza qala, apabila ada khatib yang dia mengucapkan kalimat alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi wa uhadzirukum an ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apabila ada sahabat bilang kalimat tadi, kemudian thumma yajlisu, kemudian dia duduk, wa yaqulu ba'da qiyamihi ba'da tsana'i wassalatu ala nabi sallallahu, amma ba'du fattaqullah fima amal wantahu amma naha anhu wa zajar yaghfirullahu lana wa lakum lakana atiyan bil khutbati alal wajhil akmali bittifaqil ulama'i. Jadi tadi si khatib bilang khutbah pertama tadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du usikum bitaq, kan ada pujiannya itu pertama alhamdulillah, kemudian ada selawatnya wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ketiga ada perintah takwanya, amma ba'du usikum bitaqwallah wa ta'atihi wa uhadzirukum an ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Kemudian ada Quran yang dia baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian dia duduk, dia bangun, sama seperti yang pertama dia ucapin demikian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du fattaqullah fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar yaghfirullahu lana wa lakum. Nah, ini bagaimana hukumnya dalam madhab Imam Malik? Lakana atiyan bil khutbati alal wajhil akmali bittifaqil ulama'i. Itu orang telah melakukan khutbah atas cara yang paling sempurna yang disepakati oleh para ulama dalam madhab Imam Malik. Udah khutbah kayak gitu dong tuh, udah tergolong khutbah, termasuk khutbah yang paling sempurna, bahkan tuh paling sempurna, tapi bittifaqil ulama, dengan kesepakatan ulama dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Ar-rabi'u, yang keempat, kaunuhuma dakhilal masjid kas-salati. Dua khutbahnya itu dalam masjid, sama seperti sholat. Falau khotabahuma kharijahu, kalau seandainya ada khatib yang khutbahnya dua kali khutbah di luar masjid, lam yasihha, khutbahnya dihukumkan gak sah. Jadi khutbahnya mesti syarat dalam madhab Imam Malik dilakukan dalam masjid, tidak boleh di luar masjid. Al-khamisu, yang kelima, an yakuna qabla sholati, dua khutbah dilakukan sebelum sholat Jumat. Fala tasihhu sholatu qablahuma, maka tidak sah sholat Jumat sebelum melakukan dua khutbah, nggak sah. Jadi khutbah dulu baru kemudian sholat Jumat. Fa in akharahuma anhuma uidatis salatu in qarubat zamanu urfan, maka jika ada orang yang menunda dua kali khutbah, ditunda sholat dulu baru kemudian khutbah, maka uidatis salatu in qarubat zamanu urfan, nanti sholat Jumatnya ulang lagi kalau memang masanya nggak berjauhan secara uruf ulama. Walam yakhruj minal masjid, dan tidak keluar dari masjid. Fa in tala zamanu uidata
Kalau udah lama masanya diulang lagi udah. Jadi kalau nggak kelamaan langsung dia ngulang sholatnya di tahun itu juga, di waktu itu juga. Tapi kalau kelamaan diulang semua, ulang khutbahnya 2 kali, baru kemudian juga ulang sholatnya. Kenapa demikian? Li'annahuma ma'as sholati karok'ataini minaz zuhri, karena keduanya 2 kali khutbah daripada sholat Jumat itu kedudukannya seperti 2 rakaat dari sholat zuhur. Makanya demikian cara teknisnya dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu. As-sadisu yang ke-6 syaratnya an yahdurahumal jama'atu al-ithna asyara. Khutbah itu dihadiri oleh jamaah. Jamaah berapa jumlahnya? 12 orang. Madhab Imam Malik demikian. Jadi jamaahnya hadir, jumlahnya enggak 40 tapi jumlahnya 12 orang. Fa in lam yahduru min awwalihima lam yujziya. Kalau yang 12 orang tidak hadir dari awal 2 khutbah tadi, maka nggak sah, khutbahnya nggak sah. Jadi harus dari awal. Dari awal dia hadir, dengerin secara seksama 2 khutbah tersebut. Kenapa demikian? Kok masih 12-12-nya itu hadir, dengerin 2 kali khutbah? Li'annahuma karok'ataini, karena 2 kali khutbah dalam madhab Imam Malik sama seperti 2 rakaat kedudukannya. Makanya wajib hukumnya tuh yang 12 orang tadi dia ada pada waktu khutbah yang pertama atau kedua diucapkan atau dilakukan. As-sabi'u wat-thaminu wat-tasi'u, yang ke-7, 8 dan 9, an yajhara bihima, khutbahnya jahar, nggak boleh pelan. Wa an yakuna bil arabiyyati walau lil ajimi, harus menggunakan bahasa Arab sekalipun bukan orang Arab. Jadi harus khutbahnya dengan bahasa Arab dalam madhab Imam Malik sekalipun yang berkhutbah bukan orang Arab. Kemudian wattisalu ajzaihima bi ba'din, dan bernyambung bagian-bagian 2 kali khutbah dengan sebagiannya, harus nyambung, nggak boleh putus. Jadi dari alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah terus sampai habis, itu harus ittisal, harus menyambung, nggak boleh putus. Kemudian wa antattasila sholatu bihima, nyambung sholat Jumatnya dengan 2 khutbah. Khutbah kelar, selesai, langsung ngerjain sholatul Jumu'ah. Walaysa min syartil khutbataini at-taharatu ala masyhuri. Ini madhab Imam Malik bahwasanya bukan termasuk syarat 2 khutbah harus suci, atas pendapat yang masyhur yang populer dalam madhab Imam Malik. Jadi dalam madhab Imam Malik sekalipun syekhatibnya nggak wudhu sah. Nah, itu demikian. Lakin tetapi kuriha fihi ma tarkut tuhri minal hadatsainil asghari wal akbari, makruh tidak bersuci dari 2 hadas, hadas yang kecil, hadas yang besar bagi seorang khatib, makruh tapi sah. Jadi madhab Imam Malik mengatakan bahwasanya bersuci itu bukan merupakan syarat daripada khutbah. Jadi kalau seandainya ada khatib yang dia belum wudu, maka dihukumkan khutbahnya sah, tapi makruh. Wa wajaba intizaruhu li udhrin qaruba zawaluhu bil urfi, dan wajib ditungguin si khatib sebab udzur yang dekat hilangnya itu dengan sebab urf. Kahadatin haswala ba'dal khutbah, seperti hadas yang terjadi setelah dia berkhutbah. Habis khutbah dia berhadas, tungguin dia wudu selesai, baru kemudian lanjutkan khutbahnya. Auru'afin yasirin, atau mimisan yang sedikit, keluar darah mimisannya tuh. Wal ma'u qaribun, airnya nggak jauh dekat. Nah demikian, ditungguin si khatibnya. Kemudian wala yusalli ghairu man yakhutubu illa udhrin, nggak boleh jadi imam orang yang tidak khutbah kecuali karena udzur, itu nggak boleh. Sama dengan madhab kita. Kalau madhab kita hanya sunnah hukumnya, sunnah bagi siapa yang berkhutbah maka dialah yang menjadi imam, baik Jumat atau Aidain. Tapi pada masalah madhab Imam Malik tidak boleh orang yang tidak berkhutbah menjadi imam, nggak boleh. Illa li udhrin, kecuali karena udzur. Jadi harus tuh syarat dalam madhab Imam Malik menjadi keharusan, karena dia syarat siapa yang berkhutbah maka dialah yang harus menjadi imam. Nah demikian fayushtaratu ittihadul imami wal khatibi,
menjadi syarat harus satu, siapa yang imam dan khatibnya tuh. Jadi demikian tuh, bukannya sunnah. Madhab kita Imam Syafi'i sunnah, sementara madhab Imam Malik hukumnya adalah syarat, berarti wajib. Wajib siapa yang menjadi khatib maka dia pula yang menjadi imam. Illa li udhrin tora alaihi, kecuali karena udur yang ada setelahnya, atasnya. Contohnya apa? Kajununin, seperti si khatibnya gila, habis dia khutbah dia gila, maka tidak ada menjadi kewajiban untuk jadi imam daripada salat Jumat. Waru'afin ma'abu adilmai, khatibnya mimisan karena disertai dengan jauhnya air. Khatib mimisan, airnya jauh, maka demikian diperbolehkan digantikan yang menjadi imam bukannya si khatib tadi. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.